masih kurang ya? Kebetulan sangat kurang. Sangat kurang. Maka melon saja kalau kita kemudian mau spesifik, kita bertani serius, kita sudah ada market yang sangat potensial. Boleh studi ke sini. Bermindsetlah seperti orang Jepang. Yeah. Jangan sekedar menciptakan sesuatu, tapi ciptakanlah sesuatu sebaik mungkin. Yang kita jual adalah kualitasnya. Kamu dengerin ya, yang kita jual adalah kualitasnya. Keren. Morning Coffee Talk. Nah, itu tadi. Ini sudah ada pertanyaan lagi luar biasa ini responnya. Ini ada di Pak Aryon Mentro. Semangat pagi, Pak Aryon. Maaf mau tanya bagaimana cara menjaga kestabilan tumbuhan dari segi suhu tadi ya Pak, dan berapa pH agar mendapat panen tepat waktu di tengah cuaca yang mungkin tidak stabil. Nah, terima kasih Pak Herjagus. pH-nya. Jadi untuk suhu memang harus kita Air ya atur. Bu, pakai pH Bu. Ya. Kita harus atur supaya bagaimana caranya supaya nutrisi itu tidak terpapar matahari. Dan misalnya kalau kita taruh itu di dak gitu, jadi kita coba alasi dengan styrofoam atau kayu, atau misalnya dak itu kita usahakan supaya tidak terlalu panas, misalnya ditabur kerikil seperti itu, atau ada teman-teman yang membungkus dengan styrofoam atau dengan apa ya dengan styrofoam langsung, atau aluminium foil supaya tidak langsung kena matahari gitu. Kalau pH sekitar 6 sampai 7 lah ya pH yang baik ya. Itu untuk nutrisi bisa terserah, hanya biasanya pH itu naik turun karena suhu bisa gitu. Cuman yang saya pelajari bahwa ketika siang hari ketika tumbuhan itu berfotosintesis, sebetulnya pH-nya tidak akan menjadi tinggi sebetulnya. Tapi ini terlalu dalam kali ya, terlalu bingung ya. Jadi intinya sih kita memang harus menjaga kestabilan pH. Yang pengalaman saya biasanya, saya menjaga supaya nutrisinya jangan terlalu penuh. Jadi giliran itu pH-nya menjadi tidak baik, kita besok karena udah sedikit kita isi lagi. Kemudian habis, besok isi lagi. Jadi kemungkinan pH-nya menjadi konstan gitu ya. Jadi nanti di sana kita belajar kayak biologi dan kimia juga ya. Iya sih, sebetulnya saya juga jadi pH gitu. Saya juga sebenarnya tidak terlalu mendalami itu ya, hanya karena kita berkomunitas, jadi saling berbagi ilmu lah ya gitu. Iya. Jadi saya sih sarankan untuk mereka yang ingin belajar hidroponik jangan lepas dari komunitas. Karena kalau kita sendiri ya Bu ya, dan kadang-kadang bosan, kadang-kadang akhirnya karena tidak ada teman, ada cara ngobrol, sharing, jadi akhirnya lama-lama ya udah nggak menanam lagi. Tapi berarti komunitas ini terbuka untuk umum, lalu kemudian memang harus bergabung di dalam. Jadi harus ikut dulu starter kit yang pertama itu, baru bisa masuk komunitas ini gitu ya Pak? Betul. Soalnya gini, tadi kan bicara sama Pak Herjagus itu kan katanya free ya Pak. Iya. Tapi di satu sisi Bapak juga minta pembayaran ya Pak. Ya. Apa bayarannya? Ya, gitu. Ya, tadi lupa. Jadi kita kan juga mengajarkan secara gratis ya. Jadi artinya kita ngajar gratis tapi nggak murahan ya Bu ya. Jadi Itu penting. Yang kita minta adalah keseriusan, komitmen gitu ya dari mereka yang mau belajar. Jadi mereka wajib bayar uang sekolahnya dengan store foto. Bayar uang sekolahnya dengan store foto. Itu lebih berat Pak, Bu, daripada kita bayar uang. Iya. Butuh ketekunan juga. Kudu leukeun, buncek orang Sunda namanya. Yang lain ada yang rugi nggak ya? Harus telaten ya sahabat WG. Harus telaten, betul. Jadi booking ini kan kita ada halaman belakang tuh booking Iya, ada sisa. betul. Itu tuh tepatnya adalah sebelahan dapur Iya, jadi dan pengen area ruang makan. betul. Jadi kalau misalnya udah nyambel gitu ibu-ibu ya, Mantap. boleh langsung ya. Langsung comot. Langsung nyemot ya. Comot ya. Iya, ini bagus banget loh Pak. Saya Ya. sampai bilang ini kayaknya begitu dipegang tuh kan beda ya, rasanya beda, yang seger sama Seger, yang ya? enggak, seger banget. Ini sahabat WG, maaf saya nggak bisa buka chatnya di kolom chat. Jadi silahkan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Oh oke. Ya, ini chatnya kayaknya saya yakin masih banyak ada ke bawah, tapi saya nggak bisa scroll ke bawah. Ya. Jadi mungkin kalau ada yang belum tadi sampai Pak Isa ya. Iya. Nah, ini ke bawahnya ini ada tuh
Cuma saya nggak bisa lihat. Ini jadi boleh peminatnya diulang. 1.300 sekian. Boleh. Iya, iya. Iya. Iya, jadi Zoom kita hari ini sangat menarik untuk Anda. Silakan masuknya bukan di chat sekarang ya Bu. Ya, Jadi masuk di masuknya di Q&A supaya bisa di scroll karena ini ada sedikit kesalahan teknis entah bagaimana. Jadi kita nggak bisa scroll, tidak bisa melihat Di kolom chat namanya. ya. Betul, tulisan Anda untuk pertanyaan. Oke, ini kita masih punya pertanyaan lagi Bu. Iya, Yang masih banyak mengganjal. sebenarnya. Oh, banyak. Banyak sebetulnya ya. Apapun itu ya Pak ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa hidroponik dengan organik tadi perbedaannya sudah dijelaskan oleh Bapak. Lalu kemudian hidroponik ini kan sayurnya sudah kelihatan ya Bu, menarik sekali. Lalu apakah ada istilahnya makanan atau olahan dari hidroponik yang mungkin bisa mempertebal kantong juga? Tadi saya ngintip-ngintip, Bapak belum kenalin itu apa Ini Pak ya, yang cantik hijau-hijau Pak? Oke. Ini Telepon Bu yang ya, hijau. dari ini. ini telepon yang ini mah lain ya. Gimana Jadi Pak? Boleh ditunjukin, dari Pak? komunitas itu berkembang ya, bukan hanya dari kita menjual sayuran pure seperti Oh, ini. Iya, iya. Jadi ada ibu-ibu yang sangat kreatif, Ya. coba membuat olahan dari sayuran. Oh. Jadi ini hijaunya sepertinya dari pakcoy. Oh, hijau. Gitu, Biasa kan iya. dari pandan, Pak. Bukan. Biasanya kan pandan ya. Betul. Ternyata dari pakcoy dari saya bisa diambil Oh, bisa. hijaunya dan sangat cantik gitu. Di sini mungkin ada Ibu Ivana udah online bisa sharing Bu. Oh, boleh kenalan ya? Iya, Coba, silakan kalau oke. bisa. Siapakah pembuat puding ini gitu Ya, Oh, begitu. oke. Yang pembuat ini ya. adalah Ibu Ivana. Oke, Ya. ini kalau Anda lihat, kelihatan nggak ya? Kita nggak bisa. Bu Ivana. Bisa. Ibu Ivana, Nah, Ibu betul. Ivana sedikit. boleh Nih. bergabung Bu Ivana, silakan. Tuh ya, jadi ada layer-layer cantik nih. Ada apanya tuh Bu? Kelapa ya? Ada Ya, kelapa muda. Kelapa kelapanya muda. ya, kelapa muda. Sama selasi Tuh, ya, selasi, Pak? ya. Sama selasi. Jadi kalau Anda lihat di situ ada layer-layer tertentu 1, 2, 3, 4. Nah ini pudingnya cantik banget. Ini namanya apa nih? Blossom. Blossom. Ya, dari Blossom. Ibu siapa tadi? Ibu ya? Ivana. Ibu Ivana. Ya, Ibu silakan Bu Ivana. Ivana, boleh di unmute atau boleh show dibuka videonya Bu Ivana, silakan. Iya. Ya. Halo, selamat siang Ibu Ivana. Suara saya terdengar kah? Dengan jelas Bu. Jelas, Oke. ya, ya, ya. Terima kasih ini sudah sharing dengan sahabat-sahabat WG. Ini tadi saya lihat ada pudingnya. Sulitkah mengekstrak apa tadi? Dari apa? Pakcoy. 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 Gitu. Ibu memang sudah lama di hidroponik? Udah sama seperti itu pohon jagung, jadi dari Glasgow terus bukan juga di Angola juga membantu. Oke, kemudian kenapa bisa terpikirkan untuk bikin hal-hal seperti ini dari yang hidro ya? Jadi ini hal lain juga untuk sahabat WG ya. Ternyata bisa juga menggunakan tidak hanya langsung jual sayurnya, Langsung tetapi Diolah diolah ya. Ya karena saya juga senang ini ya, senang nulis gitu, terus kayaknya pengen buat sesuatu yang beda juga. Saya pikir kalau makan sayur aja, kalau kan anak-anak juga suka nggak suka ya langsung makan. Oh betul, anak-anak susah ya. Ya jadi saya Anak-anak susah makan sayur jadi puding. nulis gitu gimana supaya caranya jadi makanan yang dari sayur dan anak-anak suka. Awalnya dari situ sih. Awalnya dari situ, ternyata memang baliknya ke kebutuhan keluarga ya Bu ya. Iya, terus jadinya karena posting di medsos, jadinya banyak yang ikut pesan juga. Saya cuman nggak hanya puding aja sih, kayak juga bikin tumpeng sama nasi hijau itu juga dari pakai juga. Oke, terima kasih banyak loh Ibu Ivana. Ini sudah berbagi sharing sedikit-sedikit memperkaya juga pengetahuan sahabat WG tentang hidroponik ya. Dan terima kasih sudah menghadirkan si lucu yang hijau itu ya Bu di pertemuan kita hari ini sehingga sahabat WG betul-betul mendapatkan informasi luar biasa istimewa nih hari ini ya Pak bersama dengan kehadiran Pak Jabis juga. Kalau cara ingin tadi mengekstrak berarti bergabung dengan komunitas. Ya kayaknya Gitu ya. karena, Nah, ya. Kayaknya nggak mungkin bahas kita betul. cara mengekstrak ini. Kita mungkin bisa sampai jam 12 malam ini. Tapi seru juga ya Bu. Iya, seru. juga ya.
betul. Terima kasih ya Ibu Terima Ivana. kasih Bu Fema. Iya. Sampai ketemu. Ya, Bu Vivi ini juga sebetulnya petaninya ada hadir di sini juga. Oh, ada. Ya, Siapa? ini Ibu Elvina. Oh, Ibu Ibu Elvina, Iya, Ibu silakan, Ibu Elvina. Ibu Elvina juga hadir, dia yang menanam ini dan masih muda. Jadi Oh, dia menanam di rumah, kemudian dia juga menjual ya. Jadi kita bisa share. Dia mau share juga bagaimana dia menanam, bagaimana kesulitannya, begitu ya. Dan bagaimana dia memasarkan supaya tadi kan ada yang nanya ya, bagaimana memasarkannya. betul. Kita bisa korek nih. Iya, iya. Salah kayaknya kalau dipanggil Ibu Ibu Elvina. Oh iya. Sis, ya silakan, Sis Vina. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat siang ya. Sekarang Iya. sudah siang. Selamat siang Elvina. Siang. Siang. Ini boleh sharing sedikit ini pagodanya dari Elvina kah? Iya, betul dari saya. Luar biasa sekali. Ini susah. Berapa lama ini bisa dipetik yang seperti ini? Kenapa? Berapa lama Panennya. panennya bentuknya seperti ini berapa lama? 45 hari. 45 hari. Memang dari dulu sudah pengen hidroponik atau kenapa bisa tertarik ke hidroponik? Seneng yang ijo-ijo sih saya sebenarnya. Dan Yang memang ijo. mau bantu mamah di dapur sih biar nggak usah ke pasar lah. Membantu. banget. Itu anak yang berbakti. Iya, salah satu kesenangan dia karena itu adalah peluk. Sama kura-kura barangkali Kura-kura karena ninja. hijau ya. Elvina, selain pagoda, tanam apa lagi? Kalau untuk yang dijual sih ada pakcoy, caisim, bayam, kangkung. Kalau untuk skala hobi saya suka tanam tomat, melon, semangka, macam-macam sih, timun, Banyak yang Bu, gitu. semua dia jual. Jadi kayaknya habis ini nanya nomor telepon. Ya, ya. Langsung untuk layar. Lah ya. Kalau nanam kan kita 2 bulan lagi Bu panennya ya. Jual kemana Elvina? Kebanyakan ada saluran tertentu atau memang Elvina pegang sendiri langsung jual ke teman-teman atau gimana? Banyaknya sih online ya, ke temen-temen nawar-nawarin gitu. Oke, jadi kayaknya udah punya. Jadi saling teman share aja. temen juga gitu. Oke. Karena mungkin tadi melonnya manis, karena kan dikasih rumus sama Iya. supaya manis gitu kan. Rumusnya ini, warnanya agak beda. Ada ketemu masternya ini, ketemu master. Ketemu masternya. Nah, sahabat Wegi, kalau Anda mau ngobrol lebih jauh dengan Elvina dan juga tadi siapa namanya? Ivana. Ivana. Iya, Ivana. Ivana. Elvina, Ivana, mungkin namanya harus begitu ya untuk mirip-mirip semuanya. Langsung bergabung dengan komunitas, nanti boleh tanya karena Ibu Yeni dan tim WG Property juga membuatkan saluran khusus supaya Anda bisa bertemu secara offline, jadi kita tidak online. Bisa nanti ngobrol dengan Pak Jagus dan siapa tahu nanti ketemu dengan Elvina dan Ivana ya. Oke, terima kasih untuk Elvina sudah bergabung dan juga sharing ini. Tanamannya sudah berkarya nih di depan ya, bisa disaksikan oleh semua sahabat-sahabat WG. Terima kasih banyak ya Elvina. Ini ada satu nama lagi nih Pak. Ya. Ada Ibu Farida. Ya. Siapa tuh? Jadi Ibu Farida ini sudah belajar hidroponik, tapi dia kemudian mengembangkan bisnisnya tidak menjual sayuran atau tidak membuat olahan. Tapi apa yang dia bisa, ternyata juga bisa ke yang lain ya, bisa ada yang alternatif lain lah. Ya. Gitu. Ini salah satunya. Dia mengemas dalam satu pot, sudah lengkap dengan dengan sekam bakarnya, dengan potnya ya, Bibitnya gitu ya. Ya, bibitnya diambil. Jadi kita yang di rumah tinggal beli ini, kemudian tinggal siram-siram akan jadi basil. Basil gitu. Dan banyak hal dia ide-idenya cukup kreatif ya. Gitu. Jadi bisnis dalam hidroponik bukan hanya menjual hasil panen, tapi juga bisa bergerak karena banyak member yang keterbatasan waktu lah untuk misalnya membuat beli atau dalam hal misalnya seperti ini untuk bisa bikin pot yang cantik dan hasilnya bisa kita pakai di dapur gitu ya.
Nah, kita bisa Boleh, share nih. boleh. Nah, udah hadir Ibu Farida. Sudah. Oke, Ya. selamat siang Ibu Farida. Ya, Bu Farida di Jakarta. Iya. Oh, di Jakarta. Jakarta, iya. Oh, Iya. iya. Iya, luar biasa. Ibu Farida, ini apa namanya salah satu hasil karya Ibu menemani kita nih di meja ngobrol kita pagi ini ya. Jadi dari tadi saya ngeceng itu apa ya? Ada pot isinya. Ibu boleh sharing sedikit sudah berapa lama ikut di komunitas hidroponik ini? Kira-kira mungkin 2 tahunan deh. Oh, 2 tahun. Sudah 2 tahunan. Oke. Iya. Dan menurut Ibu prospeknya seperti apa, Bu? Sebenarnya prospeknya kalau menurut saya bagus sekali ya. Apalagi ibu-ibu yang di rumah yang nganggur kan sambil jaga anak bisa sambil menghasilkan tanaman. gitu. Iya. Tinggal semprot katanya. Paling enggak untuk sekitar rumah kan lumayan. Betul. Betul, betul. Betul, betul. Jadi itulah sahabat Bubi ya. Jadi dengan kita berkomunikasi seperti ini, ikutan Zoom, ini pengalamannya Ibu Farida juga bisa dibagikan kepada Anda semua gitu ya. Kalau sayur kebanyakan bisa dioper berubah menjadi daging. Kan tadi dijual untuk beli daging maksudnya. Untuk beli daging. Sayurnya Oke, iya betul sekali. Nah, Ibu Farida, kalau apakah Ibu hanya menjual yang tadi di pot itu atau Ibu ada hal-hal lain yang juga Ibu tawarkan kepada sahabat Ibu? Hasil karya Ibu? Selain starter kit itu, saya juga jual seperti gini. Oh, Oke. Tanaman pot. Jadi tanaman herb kayak mint, ini loh mint. oh Gitu. Jadi Oh, herb ini semua ya. ya, Oh, basil. Betul. Eh, Yang di belakang Jadi- Ibu Farida apa tuh Bu lucu? ini Ya. basil. Oh, basil ya yang nanti Ya, ini dia. nanti seperti itu. Ya, ya. Oh, jadi Ya. itu. Iya. Oke. Jadi kan kalau mau makan tinggal metik. Benar, benar. Kebetulan Bu di dapur kan cocok ya di dapur. Kalau ibu-ibu iya. Daripada kita beli, kalau beli satu kan harus banyak. Lalu tanam di sebelah, ya Bu. Nanti Iya. hasilnya seperti yang Ibu Farida sampaikan. Bu. Ya seperti starter kit itu jadinya seperti ini. Kalau beli kenapa Bu tadi kepotong? Maksudnya kalau kita beli kan harus banyak. Betul. Kalau seperti ini kan pakainya kan nggak terlalu banyak. Seperlunya. Nah, Seperlunya. Ya. Tinggal kita petik-petik gitu. Oh, tinggal dipetik-petik katanya Bu. Dan seger. Iya. Iya. Dan langsung ya fresh. Karena fresh. Iya. Iya. Oke, Ibu Farida, terima kasih banyak. Ini Jakarta juga bergabung dengan kita, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih banyak loh, Ibu Farida sudah berbagi, sharing dengan para sahabat Woge. Semoga sharingnya Ibu Farida juga mengencourage teman-teman semua untuk rajin menanam ya. Lalu kalau mau menanam secara sehat kayaknya mesti konsultasi bersama dengan komunitas supaya semangat ya Pak. Betul, betul. Dan banyak inspirasi di sana. Iya, benar ya. Terima kasih banyak ya Ibu Terima kasih Farida Bu Farida. atas waktunya. Terima kasih. Iya. Wah, Bapak punya teman-teman yang luar biasa ya. Dan itu hanya 3, Bu. Yang lain masih banyak yang luar biasa. Itu Betul. di antara luar biasa baru 3 ya. Kalau di komunitas mungkin lebih banyak kenal Iya, lagi ya. iya. Ya, dan tidak terasa ya sahabat WG kalau Hampir setengah biasanya 12 Bu. Nah itu Iya. dia. Jadi di depan sana ada seorang teman yang sudah memperingatkan, ini kita sudah setengah 12 loh, katanya gitu ya. Tetapi begini Bapak Ibu, tentunya perjumpaan kita hari ini adalah perjumpaan yang luar biasa juga buat saya, Ibu Yeni, buat Anda semua. Karena kita hari ini belajar soal hidroponik. Hidroponik rumahan, sehat di raga, tebal di kantong, sudah pasti itu. Karena dari sharing yang Ibu Farida, Elvina, Ivena gitu ya, dan juga Pak Jagus yang sudah menemani kita siang hari ini, semua itu sudah dikupas. Tapi lebih dalamnya nanti Anda boleh bergabung atau chat kepada teman-teman dari WG Property untuk kita bisa punya pertanyaan lebih lanjut. Ada sesi offline. Barangkali nanti Anda ingin bertemu langsung dengan Pak Jagus, dengan pakarnya. Waktu dan tempatnya nanti akan di-set oleh teman-teman dari WG Property. Jadi siapa mau bergabung offline boleh
daftar dulu ke hotline-nya WG Bisnet. Iya, betul sekali. Pak Jagus, aduh, terima kasih banyak. Kita Sama-sama. sudah ngobrol banyak ini. Ya, dan bawa sayuran, bawa teman juga yang segudang cerita dan pengalamannya. Barangkali di akhir perjumpaan ini Pak Jagus ingin menyampaikan sesuatu kah barangkali ke sahabat-sahabat WG? Ya. Jadi dalam segala sesuatu lakukanlah semua itu dengan hati. Karena Tuhan dan alam akan menjawab dengan hati. Aduh, luar biasa. Seger banget dengernya ya. Bu Yeni, barangkali juga ingin menyampaikan sesuatu buat sahabat WG? Seperti biasa, stay positif, stay healthy. Nanti kita ketemu di tiap minggu. Mungkin dari sedikit curhatan Bu Vivi menjawab semua pertanyaan daripada sahabat-sahabat WG. Itu dia. Terima kasih untuk Pak Jagus Sama-sama, dan juga sama-sama. Ibu Yeni yang sudah setia menemani sahabat-sahabat WG, dan semoga seperti janji saya dan janji Ibu Yeni, teman-teman dari WG, setiap minggu kita juga akan punya topik yang menarik. Nah, kalau hari ini kita bicara soal hidroponik, saya masih ingin istilahnya mengisi rumah saya dengan sesuatu yang indah. Kalau hari ini kan kita ngenyangin perut ya Bu, dan mempersehat raga kita dengan sesuatu yang hijau-hijau di belakang sana. Saya masih ingin sebetulnya, tapi apakah mungkin kita bicara soal hijau-hijau yang lain tapi berbunga? Nah, mungkin topik minggu depan akan berada di seputar itu. PR buat Ibu Yeni lagi. Nanti akan saya jawab pertanyaannya. Iya. Ngomong-ngomong, hampers dari Pak Jagus nanti mau dipilih saja atau bagaimana nih? Nah, ini mungkin Sekarang? pilih sekarang Sekarang ya. ya? Kayaknya menjawab, kalau saya sih ini ada Bu Lia yang penasaran banget ya. Tadi Bu Lia ya yang nanya. Oke. Ini kebetulan di kolom chat yang tadi mau nanya kalau mau bergabung dengan komunitas Bapak, Nah, mau di mana? gitu. Nah, itu boleh. Jadi sekarang berkebun dulu, Basil ya. Boleh. Oke, Basil. Ibu Lia. Bu Lia, Lia Bu dapet Lia. Ya, Bu Iya. Lia dapet ya. Dapat. Lalu Ini siapa nih Pak? Waduh, ini pertanyaannya. Ada yang Pak bertanya Jagus. tapi anonim. Jadi saya nggak bisa ini. Pak Christian Angkasa? Boleh. Oke ya. Boleh, Oke, Pak Christian iya. dapat. Lalu Lalu? 6 itu yang paketnya 4 ya, yang untuk bertanam. Ini ada 2. Dua. Oh, Yang ini 2. dua. Oh, Dua. pudingnya 2. Oh, puding untuk di Bandung. Nah, ini Pak Christian Pak Angkasa. Christian. Oke. Lalu Kak Aryon Menru ya. Aryon Menru, jadi nanti terpilih, cuman kalau Bu Lia tadi kan interest banget Pak ingin menanam, jadi kayaknya mungkin Basil. Satu lagi. Satu lagi siapa ya? Mungkin dari ini bisa bantu saya untuk yang siap. Kira-kira satu lagi siapa? Pak Pak Isa. Pak Isa. Isa ya? Pak Isa ya. Oke, Pak Isa mungkin Pak di Isa Bandung ya. Ya, Iwan. Bisa di Bandung puding aja kalinya. Atau udah ini melon. Kalau tadi yang nanya toge Pak Kris ya, yang nanya toge benih saya suka jatuh, Pak Kris ya. Iya. Ya, Pak Tadi ada Christian Pak Angkasa. Christian. Pak Iya. Christian Angkasa, Bapak Aryon Menru, Mhm. lalu Ibu Lia ya tadi, sama Pak Isa ya. Pak Isa. 4. Nanti 6 Oke. mungkin kita pilih lagi. Nah, pilih lagi ya. Chatnya ke scroll. Nanti langsung akan dihubungi, jadi jangan khawatir, Anda akan dihubungi oleh pihak WG Property untuk pengambilan hadiah-hadiah atau hampers nih, giveaway-nya dari Pak Jagus ya. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Selamat siang, Sama-sama. dan waktu yang sudah luar biasa ini sudah diluangkan bersama dengan WG Property. Ini kita kedatangan tamu luar biasa Biasa. sekali hari ini. Sampai pertanyaannya membludak ya, dan laptop Bu Yeni ngeheng. Ya, oke, sahabat WG, demikianlah bincang kita di Morning Coffee Talk. Sudah tidak morning, sampai siang kita hari ini ngobrol santai sambil minum kopi. Dari bicara bisnis sampai juga dengan investasi, tapi saya yakin pasti nggak rugi kalau Anda terus bersama kami. Dan saya Vivi Mediatrix, mohon undur diri dari hadapan Anda.
Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa, WG Property, your trusted business partner. Sampai jumpa.